Pemirsa, Luki Hakim mengaku ada disharmoni dengan Bupati Indramayu Nina Agustina. Ia merasa tidak diberikan tugas apapun oleh sang bupati. Hal ini disampaikan mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim kepada rekan Prabu Revolusi berikut ini. Tulis di jabatannya Luki Hakim sebagai wakil bupati atau apa nih bagusnya Kang Luki? Calon mantan wakil bupati. Nah, kan gitu. Karena SK-nya belum turun. Wakil bupati. Calon mantan wakil bupati. Calon mantan wakil bupati. Emang SK-nya menjadi belum SK-nya kalau menurut perkiraan saya mungkin minggu depan kayaknya sudah bisa keluar. Minggu depan atau 2 minggu lah. Iya. Karena dari DPRD Indramayu sudah setuju, sudah diparipurnakan. Pak Gubernur bilang sudah oke dan akan memproses, maka kan tinggal tunggu secara legalitas saja. Jadi ini artinya udah bulat nih akan terjadi yang namanya Luki Hakim itu mengundurkan diri. Sudah bulat. Ini kan bukan keputusan dadakan atau mut-mutan, bukan. Tapi ini ada hasil dari proses panjang sekitar 1 tahun. Dan akhirnya memang diputuskan karena 1 tahun bagi saya adalah satu kenikmatan luar biasa mendapatkan gaji buta tentunya ya. Bayangin lah, sekarang Mas Prabu tentu kita bekerja di sini ada salary yang kita terima kan, kerja kan? Kerja. Tapi enak juga kalau misalnya tidur dibayar mau kan? Tapi yang membayar kan biasanya perusahaan mewah ini. Gak masalah dong. Gak masalah lah kan gitu loh. Tapi ketika yang bayar adalah masyarakat, rakyat, apalagi khususnya bicara Indramayu, yang mana di sana masyarakat banyak sekali orang miskin di Indramayu. Tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Bahkan tingkat lama belajar sekolahnya pun di sana tuh nggak lebih dari 13 tahun. Artinya masyarakat yang menengah ke bawah, pekerja keras. Saya nggak bisa lama-lama diam. Jadi proses panjang selama 1 tahun ini, ya memang pergolakan hati nurani akhirnya bahwa saya diam atau mundur atau apa, sampai akhirnya saya rasa yang terbaik adalah mengundurkan diri supaya mungkin buruk buat saya, tapi ini yang terbaik untuk rakyat. Ada disharmoni di internal pasangan kami ini, disharmoni, dan ini bisa dibuktikan oleh data ya, ada rapat interpelasi yang mana itu menyatakan disharmoni antara bupati dan wakil bupati. Siapa yang menentukan itu? Siapa yang merasakan itu? Masyarakat melihat bahwa kok wakilnya tidak pernah dilibatkan, kok wakilnya tidak pernah diajak, kok wakilnya tidak pernah disuruh mewakili atau bekerja, kok wakilnya tidak dipasang gambarnya di seluruh Indramayu, dicopot semua. Mereka merasakan, saya nggak komplain. Kenapa? Karena saya rasa bahwa saya nggak mau ini menjadi kepentingan pribadi, karena saya disumpah waktu itu Pak Ridwan Kamil pegang Al-Quran itu, demi Allah saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Betul. Saya punya kepentingan politik, tapi di bawah kepentingan rakyat. That's why saya diam terus. Tapi rakyat kan tidak diam, mereka melihat. Sampai akhirnya mereka meminta kepada wakilnya DPRD itu untuk tolong dong tanya kepada bupati kenapa wakilnya tidak pernah dilibatkan, sehingga muncul namanya rapat hak interpelasi yang salah satu materinya menyatakan bahwa tidak difungsikannya wakil bupati. Materi yang duanya adalah bahwa tidak tercapainya target-target sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan visi misi kampanye dan lain-lain itu. Terjadi diskusi di situ panjang. Kenapa wakil bupati tidak pernah tidak pernah mewakili di acara-acara formal? Saya bilang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 66 kalau nggak salah, ada tugas dan fungsi pokok bupati A, B, C, D sampai G kalau nggak salah. Lalu tugas wakil bupati itu cuma satu, membantu bupati bila mana diberi tugas, menggantikan bila mana bupati berhalangan tetap. Jadi tugas saya itu kalau bupati tidak berhalangan tetap, ya kita tetap diam kan. Terus kenapa diam aja? Kenapa nggak kerja? Kan tidak diberi tugas. Kalau saya melakukan sesuatu di luar kewenangan saya, berarti saya namanya orang sewenang-wenang dong. Karena kewenangan saya bisa bekerja, membantu masyarakat, melakukan fungsi-fungsi kewakil bupati ini kalau diberi delegasi oleh bupati. Ketika tidak diberi delegasi, maka saya tidak boleh bergerak karena itu melanggar undang-undang. Bahkan seorang wakil bupati pun atau wakil wali kota tidak punya kop surat loh, nggak bisa nyuratin.